Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memberi waktu kita sejenak untuk bersaat teduh dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati kami, memberi kami sukacita, kekuatan baru pada pagi ini. Kini kami serahkan segalanya ke tangan Tuhan. Bimbing sertai kami Bapa. Yakinkan kami bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik dalam hidup kami. Dan pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami semakin yakin akan anugerah, berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terimalah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Kamis 30 Maret 2023, nats renungan kita tertulis di Galatia 6 ayat 7, demikian firman-Nya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7 didok songonon. Onang hamulilu, dang olo debata leaan, ai iai disabur halak, ido gotilonna. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, Rasul Paulus sangat sedih memperhatikan sikap dari jemaat yang ada di Galatia. Arogansi yang luar biasa dan mereka mengabaikan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam jemaat Galatia atau dalam persekutuan tersebut. Maka surat yang ditujukan ke jemaat Galatia ini, Paulus menekankan bahwa setiap jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menyatakan tanggung jawab dan kewajiban, sehingga orang lain tidak tersandung karena perbuatan dan tingkah laku mereka. Dengan kata lain, seluruh jemaat ini harus menunjukkan kualitas imannya, sehingga semakin banyak yang mempercayai Yesus atau yang mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus juga menekankan agar jangan saling menghakimi, hendaklah meneladani Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, jika menanam biji anggur, apakah kita akan menuai padi? Tentu tidak. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik sebagai hasilnya. Prinsip inilah yang ditegakkan Paulus dalam nats ini. Itu sebabnya perhatikan benih kita. Apa yang sudah kita tabur selama ini? Kebaikan atau kejahatan? Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan kita biarkan benih yang buruk bertumbuh. Jangan juga menjadi lemah ketika respon yang diterima hari ini berbeda dari yang diharapkan. Kita menabur karena Tuhan. Kita akan menerima tuaian juga dari Tuhan. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Itu bisa kita renungkan juga di Ibrani 4 ayat 13. Yang pada saatnya pasti akan menghasilkan suatu tuaian. Namun saat menuai bagi setiap orang itu tidaklah sama waktunya. Sama seperti petani yang menabur bibit jeruk, semua bibit akan bertumbuh dan menuainya juga tidak akan sama waktunya. Demikian halnya, ada banyak orang tidak berhenti menabur kejahatan, kekerasan dan kekejian terhadap orang lain, dan mereka sama sekali tak memikirkan akibatnya di kemudian hari. Untuk sekian waktu lamanya mungkin tidak terjadi apa-apa atau tidak ada hal-hal yang patut dikhawatirkan. Mereka masih dapat menikmati hidup dan semua seperti berjalan tanpa kendala.
Tapi begitu mereka menginjak masa tua, tanpa dirasa semua perbuatan yang telah ditabur di waktu-waktu lalu kini mulai ditua. Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka panen, tapi yang dipanen adalah hal-hal buruk yang sama sekali tak diharapkan terjadi dan tidak disangka-sangka. Maka saudara-saudara yang terkasih, kelanjutan dari nats ini, atau kalau kita simak di ayat 8 dan ayat 9 setelah nats renungan ini, secara tegas menyatakan, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa jemu berbuat baik karena selama ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Tetapi jangan lupa, saat menuai itu belum tentu sekarang, mungkin 1, 5, atau 10 tahun kemudian. Atau mungkin juga anak cucu kita yang akan menuai. Pastinya yang akan kita tuai adalah hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang kita tabur. Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita bayangkan sejenak jika orang tua menabur kejahatan, tetapi yang menuai bukan dirinya sendiri, melainkan anak cucunya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu tidaklah sia-sia. Ada saatnya kelak kita akan menuai, menikmati kerja keras yang telah kita lakukan. Kalau kita menantikan taburan agar tampak hasilnya, nantikanlah sambil berharap bahwa suatu saat kelak apa yang ditabur itu akan kita tuai. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berhenti menabur, maka kita sebenarnya menghentikan berkat bagi diri kita sendiri. Sebelum Yesus menjadi pokok keselamatan, dia harus menabur dulu dalam ketaatan dan kesetiaan sampai akhirnya dibuktikan bahwa Yesus menjadi juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ajarlah kami Tuhan untuk menabur dan melakukan kebaikan, agar setiap langkah hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bimbing kami Tuhan, dan yakinkan kami, mampukan kami untuk selalu memberi yang terbaik dan menjadi teladan bagi sekitar kami. Jangan biarkan kami menjadi batu sandungan, tetapi biarlah melalui setiap jemaat-Mu ada banyak yang semakin meneguhkan imannya. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang sakit mari Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau layat mereka. Juga yang berduka mari Tuhan Engkau hibur. Bapa kami yang di sorga, ada banyak yang kesulitan dalam perekonomian, yang sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Tuhan bimbing mereka, gembalakan mereka, berikan mereka pekerjaan yang layak. Ya Allah Bapa kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Mari Tuhan berkati kami dan berikan kami sukacita yang daripada Tuhan. Yakinkan kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami, sehingga setiap pekerjaan kami itu adalah ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan, dan terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Shalom.